film dokumenter ala-ala yang busuk. Kengerian hantu Samek pun nggak terlalu menyeramkan. Walaupun memang ada sih beberapa momen yang lumayan berhasil bikin kaget. Tapi bikin kaget itu bukan poin plus ya untuk sebuah film ya. Itu ya karena siapa sih yang nggak kaget kalau emang dikagetin gitu kan. Salam sinema sahabat sinemalogi. Jurnal Risa adalah film horor yang disutradarai Rizal Mantovani. Film ini dibintangi Risa Saraswati, Ranggana Purwana, Indi Ratna Pratiwi, Riana Rizky, Abimanyu Bakti, Niko Irham, Dimas Tri Adityo, Fahrul Rohman, Prinsa Mandagi, Sandi Pradana, Fiatra Novrisya, dan lain-lain. Jadi film Jurnal Risa bercerita tentang penelusuran uji nyali. Kemudian jadi ada kamera dokumenter yang merekam sebuah perjalanan mengerikan tim Jurnal Risa dalam upaya menyelamatkan bintang tamu mereka, Prinsa namanya, yang diikuti oleh hantu yang paling mereka takuti, Samex, hantu yang selalu mendatangi siapapun yang menyebut namanya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Sepertinya kurang puas kalau Risa Saraswati hanya mengadaptasi dari novel. Kini dia dengan segala manajemennya pun merambah konten di channel YouTube-nya untuk difilmkan. Jadi ini bukan pertama kali channel di YouTube difilmkan. Karena dulu pernah ada dan sudah dilakukan oleh Ewing HD di film Malam Jumat The Movie, yang seolah-olah diadaptasi dari seri channel YouTube-nya yaitu Malam Jumat, yang memang saya sendiri pun juga ngikutin dulu ya. Jadi tapi filmnya big no karena bener-bener ngotor-ngotorin track recordnya si Ewing HD untuk jejak karir di dunia perhororan. Kalau habis Jurnal Risa ini muncul film The Terrorist atau apalah ya ini patut dipertanyakan sih. Ya nggak belajar aja gitu kan, udah jelas-jelas filmnya busuk. Jurnal Risa adalah film dengan format dokumenter alias film dokumenter ala-ala alias bohongan. Jadi nggak bener-bener real karena ya kita sebagai penonton itu bisa bedakan mana film dokumenter asli dan mana film dokumenter yang palsu. Dan Jurnal Risa ini ya dibuat-buat, dibikin-bikin gitu. Jujur ya film ini tuh kebanyakan karakter. Kalau kita mau nonton dari awal, kita sudah disuguhi itu siapa aja yang bakal mengisi frame dengan muka-muka yang nggak ada satupun yang saya kenal kecuali Risa Saraswati itu sendiri. Mungkin mereka adalah tim-tim Jurnal Risa yang sebenarnya memang ada, tapi nggak ada pengenalan karakter yang cukup signifikan gitu loh. Ada selentingan nama Indi, nama siapa, cuman ya udah lewat aja nggak ngeh. Mereka ini hanya jadi pelengkap buat karakter Risa dan Prinsa. Yang kayaknya kalau saya pun nggak bakal notice ya, semisal sewaktu-waktu di tengah film kameramennya ganti orang gitu loh. Jadi kayak kameramennya diganti gitu ya udah gitu loh. Kita nggak akan komplain apakah itu bagian dari cerita dari dokumenternya atau sebenarnya itu adalah blooper gitu kan. Well, kita nggak tahu. Jurnal Risa menurut saya adalah film horor yang paling pede karena nggak mencoba memasang nama-nama pemain film untuk mengangkat film ini ya. Jadi Jurnal Risa ini lebih percaya kepada popularitas Risa Saraswati itu sendiri. Lebih percaya kepada universe-nya yang udah dibangun sama Risa. Apalagi dengan jalan cerita yang klise, bukan sesuatu yang baru. Sebut saja tes uji nyali, kemudian salah satu pesertanya nantang, kemudian kesurupan, entitas ganjilnya murka, kemudian cari solusi, pergi ke daerah sumber petaka, terus ada tarung goib dengan segala ritual-ritualnya, dan filmnya selesai. Udah gitu, jadi nggak ada sesuatu hal yang apa gitu. Yaudah, Jurnal Risa ya seperti itu gitu loh yang saya lihat ya, sangat mudah gitu. Kita nggak perlu mikir keras gitu. Padahal ya waktu saya nonton di film ini ya, wah si Risa ini main nih gitu. Tapi ternyata karakter Risa itu nggak selamanya muncul dari awal film hingga akhir. Berbeda dengan si karakter Lorraine Warren yang dia nanganin kasus sampai terjun ke lapangan mendampingi korban hingga masalah kelar gitu loh. Jadi totally dia ada di awal dan di akhir. Tapi ternyata Risa ini dia masih ada agenda lain dan kasus Prinsanya ini diserahkan pada timnya. Dia nggak tahu ya apakah dia angkat tangan, apakah dia memang
lagi sibuk ngurusin anaknya, atau dia harus syuting yang lainnya, atau dia harus nulis novel baru, ya kita nggak tahu ya. Cuman ya why gitu loh, kenapa harusnya kalau udah kayak gitu ya judulnya bukan Jurnal Risa dong, judulnya Jurnal Prinsa gitu kan. Itu lebih pas karena dari awal Prinsa sampai akhir ada di situ gitu loh. Dan jujur ya, karakter Prinsa ini yang paling mencolok aktingnya di film ini. Dan sisanya cuman formalitas aja gitu, kayak ya udah gitu loh, karena nggak mungkin dong dia si Prinsa ini one man show gitu kan di situ. Dari skenario-nya saja ini kayak asal-asalan ya, bukan perkara intensitas ceritanya, tapi lebih ke dialog para pemainnya ini yang terasa kaku. Berbeda sekali bila dibandingkan saat kru-kru di belakang layar ini biasanya yang bikin konten uji nyali itu mereka kan lebih satset ngobrol apa gitu kan. Nah kalau di sini tuh kayak nunggu tektokan gitu loh, saling nunggu, jadi kayak nggak real aja gitu loh. Ini agak yang sangat kelihatan banget di film ini sih. Kalau memang film ini disetting menjadi dokumenter ya jangan nanggung gitu loh. Kalau setting filmnya seakan-akan dokumenter ya, segala unsur-unsur yang membentuk horor semua ada di film yang saya sebutkan tadi. Karakternya, ceritanya, ketegangannya, keseramannya, alurnya, semuanya jelas dan kita punya ketertarikan untuk mengikuti cerita dari awal hingga akhir. Dari segi acting, film ini cuman kuat di karakter Prinsa dan penduduk lokal yang ceritanya jauh dari peradaban. Sisanya gagal. Sangat sekali terlihat aktingnya itu, padahal acting itu reacting ya. Jadi bereaksilah seakan kau tidak berakting. Jadi tektokannya tuh nggak dapat di film ini. Ya mungkin karena memang tuntutan skrip kali ya, jadinya nggak luwes, mereka harus menghafal, atau mungkin karena mereka baru untuk sebuah film tapi mereka udah terbiasa untuk sebuah konten ya. Itu lain soal. Jadi mungkin ini kendalanya. Konsekuensi lagi-lagi kenapa harus menggunakan itu. Jadi ya kita kembalikan aja ke penonton, ke kamu-kamu semua ya. Konsep cerita yang mengusung wacana jangan menyebut nama entitas jahat itu biar dia nggak datang menghantuimu, itu bukan yang pertama. Mitos itu sudah pernah ada tumbuh bersama urban legend di beberapa daerah. Mau dibilang dari kisah nyata, mau dibilang ada saksi matanya, kalau filmnya dieksekusi dengan busuk ya busuk gitu loh. Atau kalau mau lengkap ya jadinya film dokumenter ala-ala yang busuk. Kengerian hantu Samek pun gak terlalu menyeramkan. Walaupun memang ada sih beberapa momen yang lumayan berhasil bikin kaget. Tapi bikin kaget itu bukan poin plus ya untuk sebuah film ya. Itu ya karena siapa sih yang gak kaget kalau emang dikagetin gitu kan. Dan pada akhirnya Jurnal Risa akan selamanya menjadi Jurnal Risa dan gak bakal bisa menandingi Keramat kemana-mana. Better Risa mempersiapkan universe Danur dengan mengangkat kisah Samek. Bukankah bukunya sudah ada kan? Jadi ya udah silakan digarap itu yang nggak boleh disebutkan namanya itu ya. Demikianlah video reaksi dari film Jurnal Risa by Risa Saraswati yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.